DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain, yang artinya dimanapun ada T dalam suatu untaian pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan, dan dimanapun ada C pasti ada huruf G pada untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki 5 ujung aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju arah saling berlawanan, sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan enzim atau nama lain membuka resetting dan dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai DNA yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk untaian DNA yang baru. Setelah tiap helainya berpisah, ada enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan kekayaan DNA baru. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju, yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal, sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas, karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan. Untaian yang di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja, yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar, mengikat DNA induk bagian bawah dari 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu, dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi jalan kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Agar tubuh kita berfungsi, kita perlu menyediakan mereka dengan berbagai nutrisi yang kita dapatkan dari makanan. Tubuh kita tidak bisa menggunakan makanan seperti apa adanya. Ketika memasuki sistem pencernaan, proses penggunaan pencernaan kimia, protein, dan enzim yang berbeda untuk dipecah menurunkan partikel makanan menjadi dapat digunakan nutrisi sel-sel kita dapat menyerap. Dan di mana petunjuknya memproduksi ini dan semua yang berbeda jenis protein yang kita butuhkan untuk tetap hidup. Instruksi untuk membuat protein yang terkandung dalam DNA kami mengandung gen. Gen adalah string berkelanjutan nukleotida yang mengandung suatu daerah dan kode untuk molekul RNA di wilayah ini. Dimulai dengan promotor dan berakhiran A, gen terminator juga mengandung peraturan urutan yang dapat ditemukan di dekat promotor atau di lokasi yang lebih jauh. Untuk beberapa gen RNA yang dikodekan digunakan untuk sintesis protein dalam suatu proses, yaitu disebut dengan ekspresi gen untuk gen-gen ini. Ekspresi dapat dibagi menjadi dua proses transkripsi dan translasi. Di dalam sel eukariot terjadi transkripsi di nukleus di mana DNA digunakan sebagai tempat untuk membuat RNA messenger. Kemudian masuk translasi terjadi di sitoplasma sel. Informasi yang terkandung dalam RNA messenger digunakan untuk
untuk membuat polipeptida. Selama transkripsi DNA dalam gen digunakan sebagai tempat untuk membuat messenger RNA untai dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi dalam 3 tahap: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi wilayah promotor fungsi gen sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Untuk mengikat ini adalah tempat mayoritas ekspresi gen dikontrol dengan mengizinkan atau memblokir akses ke situs ini oleh RNA polimerase, menyebabkan DNA ganda helix untuk bersantai dan buka selama itu. Elongasi slide RNA polimerase sepanjang untaian DNA cetakan sebagai basa komplementer berpasangan dengan RNA polimerase menghubungkan nukleotida ke 3 ujung utama RNA yang sedang tumbuh molekul. Setelah mRNA polimerase mencapai terminator gen, transkrip mRNA selesai, dan RNA polimerase, untaian DNA, dan transkrip mRNA saling memisahkan satu sama lain. Untaian mRNA yang dibuat selama transkripsi termasuk daerah yang disebut exons, yaitu kode untuk protein, dan bagian non-coding disebut introns. Agar mRNA dapat digunakan dalam translasi, intron non-coding perlu dihapus dan modifikasi seperti 5 aksen cap dan 3 aksen ekor poli A ditambahkan. Proses ini disebut intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut spliceosome. Kompleks ini menghapus segmen intron dan menyambung ekson yang berdekatan untuk menghasilkan untaian mRNA yang matang, yang bisa meninggalkan nukleus melalui peri inti dan memasuki sitoplasma untuk memulai translasi. Bagaimana informasi di dalam messenger RNA untai diterjemahkan menjadi protein? Basa nitrogen dikumpulkan menjadi 3 kode huruf yang disebut kodon. Kode genetik mencakup 64 kodon. Paling banyak kodon untuk asam amino tertentu. Ada 4 kodon khusus, 1 kode untuk memulai dan 3 kode untuk berhenti. Terjemahan dimulai dengan utusan untai RNA mengikat subunit ribosomal dari awal aliran kodon. Setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh RNA transfer specific molecule. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon transfer RNA. Pasangan basa komplementer terjadi antara kodon RNA pembawa pesan dan antikodon dari transfer RNA. Setelah inisiator mentransfer RNA, molekul mengikat codon start. Subunit ribosom besar terikat untuk membentuk kompleks penerjemahan dan inisiasi pun selesai. Di dalam subunit ribosom besar, terdapat 3 daerah yang berbeda, disebut P, P, dan sebuah situs. Selama elongasi, asam amino individu dibawa ke untai RNA utusan oleh molekul RNA transfer melalui pasangan basa pelengkap dari kodon dan antikodon. Setiap antikodon molekul RNA transfer sesuai dengan asam amino tertentu. Sebuah molekul RNA transfer bermuatan mengikat situs dan ikatan peptida antara asam amino dan salah satu yang melekat pada molekul RNA transfer pada situs P. Slide kompleks ke satu kodon ke tempat di mana transfer sekarang tidak bermuatan. Molekul RNA keluar dari situs E dan sebuah situs terbuka untuk menerima yang berikutnya. Transfer molekul RNA, elongasi akan berlanjut sampai berhenti. Kodon tercapai. Faktor rilis mengikat ke situs di kodon stop dan polipeptida adalah dilepaskan dari transfer RNA di P. Situs seluruh kompleks memisahkan dan dapat berkumpul kembali untuk memulai proses lagi pada inisiasi tujuan. Terjemahan adalah menghasilkan polipeptida cepat dan akurat. Setelah disosiasi, polipeptida mungkin perlu dimodifikasi sebelum siap berfungsi. Modifikasi terjadi di tempat yang berbeda, organel untuk protein yang berbeda,
agar enzim pencernaan menjadi disekresikan ke dalam perut atau usus. Polipeptida diterjemahkan ke dalam retikulum endoplasma, dimodifikasi saat melewati Golgi, kemudian disekresikan menggunakan vesikel melalui membran plasma sel ke dalam lumen saluran pencernaan. Protein dibutuhkan untuk sebagian besar fungsi fisiologis tubuh, terjadi dengan benar seperti mogok partikel makanan dalam pencernaan dan proses transkripsi dan terjemahan membuat produksi.